pagi. Selamat beraktivitas. Halo teman-teman. Gimana kabarnya? Seperti biasa ya. Aku setiap pagi kalau tidak hujan, ini pasti aku keluar sama Ama. Nah, sudah sampai. Seperti biasa. Aku nyiapkan korannya Ama. Saya bikin duduk Ama dulu. Duduk. Ama. Oke, selalu ya. Dan sebelum itu saya pasti kasih cuci dulu. Saya kasih lap-lap setiap pagi saya duduk di sini sama Ama. Jadi dilap-lap dulu. Mana yang Angka? Nah, Ama tengok newspaper ya. Yang sudah selesai, jadi aku simpan sini dulu. Halo. Kalau aku tuh ingatnya ingin yang Agustus gitu loh Kak. Kalau Lebaran di kampung, dulu aku berangkat lagi. jadi kalau Agustus tapi kakaknya punya anak di rumah, ada anak kecil kan enggak? Ada sudah besar-besar. Nah, tapi ini udah masuk dari sekolah lah. Oh, udah suruh. Ya, kata aku sebelum balik kamu udah dapat kerjaan dah, pakai duit itu nggak apa-apa lah. Kata aku gitu kan, biar aku tenang, biar aku udah kerja, aku nggak kerja, ada tiap bulanan, per bulannya ada gitu. Nggak pusing sangat lah gitu. Aku masih kecil yang mau pulang masih kelas 4 SD. 3 SD? Yang besar aja udah sekolah lah. Baru dapat ijazah. Suasananya di bawah blok. Masuk YouTube ya Mbak. Mbaknya jaga anak kecil loh. Tapi Mbaknya super kuat loh. Ini berapa orang satu tingkat? Banyak kuat ya. 8 tahun dan satu rumah berapa orang Mbak? Satu rumah ada 7 orang Mbak. Dan 8 orang boleh kuat selama berapa tahun Mbak? 8 tahun. 8 tahun. Makanya kalau yang baru-baru itu jaga satu orang tua aja terus mengeluh gitu ya. Kamu kan? Asik. Bye. Mau balik ah? Dikasih lagi. Padahal aku ngomong, Mbak Sid, aku lagi mau lapar lah, kok Mbak Siti ngomong aku mau kasih dia bihun, dia lapar. Padahal aku sudah Mbak, aku mau pergi beli, nanti Mbak Siti bawa eman-eman. Mbak, tadi tahu nggak, aku malih rasan-rasan ya nek lampir nenek gayung. Tapi di situ ya aku dengar dia bertengkar. Ya terus yang pembantunya itu nggak mau ngalah gitu loh, dia lawan gitu loh. Jadi gimana ya Mbak, kalau kita itu masih belum habis potongan, kita nggak bisa ngelawan ya untuk mempertahankan itu. Gimana pun juga kalau di sini kalau majikan tidak memukul, itu cerewet itu mah biasa. Tapi kan orang-orang bilang itu emang nenek itu emang gila ya. Paling ngopo gila ya, orang seperti itu apa pantasnya dikasih panti jompo ya kalau pembantunya itu nggak betah. Tapi aku dulu yang jaga orang tua itu super cerewet dan cerewet satu orang. Tapi kayak kita tuh niatnya gimana gitu, niatnya kita tuh sabar, ikhlas, dimaki-maki pun kita diam. Tapi ya kadang-kadang kita pergi ke toilet ya Mbak Sid, itu tuh nangis meluapkan itu pergi ke toilet. Aku dulu sempat kaget juga. Kenapa pengalaman yang aku dapat itu dialami dengan nenek gayung itu persis banget Mbak. Aku pertama nggak boleh ngomong sama orang, ya ngobrol sama orang nggak boleh. Terus aku tuh selama 2 tahun nggak punya kawan. Karena apa? Nggak boleh ngobrol. Setiap ke pasar itu cuma 2 orang. Aku ya bawa macam nenek ini ya,
bawa ke pasar gitu ya mbak. Tapi aku nggak punya kawan di blok itu, nggak punya kawan, soalnya nggak boleh berbicara, nggak boleh nyapa. Terus apa ya, masa mau pergi off day itu dicek semua. Terus mau pergi off day itu berapa jam, mau pergi top up aja dikasih berapa menit, dilihat jamnya. Jadi aku lari gitu. Pokoknya wes apa-apa yang, jadi kalau mbaknya itu selama masih bisa mainan HP, kita ya tiktokan aja lah. Kita pergi ke kamar mandi, kita tiktokan, kita happy gitu. Di sini tuh nggak ada ya mbak, luput dari ocehan, nggak enak. Orang aku tuh dari dulu ya, aku jaga ama ini aja ya, itu motong aja, baru bener masak atau motong sayur kah, motong motong buah itu baru 1,5 tahun kerja di sini, baru aku betul-betul dia oke. Dulunya ya kurang lembek, kelembekan marah, terus kurang keras, kekerasan dia marah. Nah, apa-apa marah ini orang tua. Tapi aku lihatnya mbaknya itu kok ngelawan gitu ya, dia kan masih baru, terus ngelawan pasti murka lah nenek gayungnya. Iya. Terus aku diam-diam, aku nggak mau lihat dia, nanti kalau dia lihat aku kan, wah mbak Neni tahu gitu kan, makanya aku sembunyi di sini. Iya. Kalau mau pindah kita yo susah, dia kan WA aku sih mbak Sid, ngomong mau pindah tapi kan masih 1 bulan. Nanti kalau kamu mau pindah, iya kalau mau dipindahin, kalau kamu langsung dipulangin terus gimana ya, otomatis kan agent kan juga nggak mau lah mulangin kan, masih 1 bulan dek sini. Makanya kita bersyukur aja ya mbak Sid. Alhamdulillah kita meskipun kerja berat, orang tuh nggak ada yang nggak berat ya kerja. Jadi bismillah, alhamdulillah. Setiap ada Mbak Siti aku mesti curhat, setiap ada Mbak Ani aku curhat gimana kerjanya di sini gitu, membandingkan antara kerja sana. Dia kira cari kerja di sini mudah loh. Soalnya dia satu orang itu bener-bener kalau kita buat sudah selesai kan dia tidur, kita istirahat juga istirahat. Kalau aku nggak bisa istirahatnya cuma tunggu ama kayak gini. Nanti kalau di rumah langsung sampai jam 12 malam. Yang paling aku nggak tahan itu baju mbak, baju tuh banyak banget, masih aku bikin di atas ama ayo kita pergi nggak mau tunggu, itu yang bikin jengkel. Ya udah teman-teman, aku tak mau makan.